Halo, selamat berjumpa para sahabat yang pasti tetap semangat. Para warganet yang hari ini semoga semua tetap sehat meskipun di tengah pandemi, sehingga semua aktivitas boleh berjalan dengan baik. Saya hadir tengah-tengah kita sekalian untuk berbagi kekayaan yang ada dalam Gereja Katolik, khususnya yang berasal dari ini KHK 1983, dan teristimewa lagi yang mengatur tentang perkawinan. Sudah ada yang bersemangat untuk menyiapkan diri, menyiapkan segala sesuatunya untuk memasuki salah satu jenjang dalam kehidupan yang kita pilih. Ya, karena ini membangun keluarga juga status hidup ini kita pilih. Ya, semoga semuanya memilih dengan sadar dan ingat tahu tujuannya apa. Apa tujuannya? Saudara-saudari, cowok cewek ini, pemuda-pemudi yang mau membangun hidup perkawinan. Apa tujuannya membangun hidup perkawinan? Apakah karena sudah bosan ini sehingga tujuannya ya yang penting punya status daripada jomblo tanpa akhir, atau single ya meskipun happy tapi lebih happy kalau ada pasangan? Apakah itu tujuannya? Ataukah hanya mendapatkan teman yang menyiapkan sarapan pagi, menyiapkan kopi, dan kalau pulang dari kerja ada yang ditemui di rumah? Apakah itu menjadi tujuan perkawinan? Para sahabat yang terkasih, dalam Gereja Katolik, khususnya sebagaimana diatur dalam KHK 1983, perkawinan itu mempunyai dua tujuan. Yang pertama yaitu ikatan perkawinan yang dibentuk itu dibentuk dengan tujuan tercapainya kesejahteraan atau kebaikan suami istri. Dua-duanya, bukan hanya suami atau hanya istri, tapi suami istri. Ini yang disebut ad bonum conjugum. Kemudian tujuan yang kedua, yang juga ini tidak ada lagi level mana yang lebih penting dan mana yang kurang penting, sama. Ya. Pertama itu kesejahteraan suami istri, yang kedua keterbukaan pada keturunan dan pendidikan anak-anak yang dipercayakan oleh Tuhan. Ini yang dalam bahasa yuridisnya disebut ad bonum prolis. Dan ini diatur dengan sangat jelas dalam kanon 1055 dari KHK 1983. Jadi ada dua tujuan, yakni tujuan pertama untuk kesejahteraan suami istri, tujuan yang kedua itu terbukanya pada keturunan atau kelahiran anak-anak dan pendidikan mereka. Yang pertama yang kita melihat, untuk tujuan yang pertama ini dibutuhkan. Jadi untuk mencapai kesejahteraan atau kebaikan suami istri dibutuhkan apa? Saya mengambil gagasan yang ditawarkan oleh salah seorang hakim Rota Romana, yakni Stankiewicz, yang mengatakan 3 poin, 3 pilar yang diperlukan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kebaikan suami istri itu. Yang pertama, perlu adanya yang namanya self-revelation. Suami istri ini saling terbuka, saling memberi dan menerima secara total, sehingga tidak ada lagi rahasia di antara kita. Apalagi tidak ada lagi dusta di antara suami istri. Terbuka, ada transparansi, sehingga ini revelation, penyataan diri yang utuh, tanpa ada yang disembunyikan. Ya. Sehingga tidak ada lagi, kenapa dia ngomong dengan itu? Kenapa dia? Kalau ada transparansi, pasti ada trust, kepercayaan. Nah, kalau ada kepercayaan, kita akan adem, tentrem dalam pasangan menjalani hidup sebagai pasangan suami istri. Itu pilar yang pertama, self-revelation. Yang kedua, perlu adanya mutual understanding. Jadi suami dan istri ini saling memahami pasangannya sebagai pribadi yang unik, pribadi yang khas, yang punya latar belakang sendiri, yang punya pola pikir sendiri, sehingga membutuhkan adaptasi satu sama lain untuk mampu memahami. Dia punya gaya makan, gaya bicara, bahkan gaya tidur. Ya. Termasuk gaya membuat keputusan, menentukan pilihan, mau pakai baju apa, dan seterusnya, pakai mobil apa, atau motor mana, warna apa. Ini perlu sebuah proses dialog dan diskusi, maka perlu ada mutual understanding. Kalau ini berjalan dengan baik, suami istri akan merasakan kesejahteraan itu satu sama lain.
Pilar yang ketiga, yakni loving mutually. Jadi berbagi afeksi dengan pasangannya. Karena Kanon 1134 menegaskan dari pasangan yang sah, lahirlah ikatan perkawinan yang sifatnya tetap dan eksklusif. Ya. Jadi ikatannya tetap dan eksklusif. Maka berbagi afeksi secara eksklusif sebagai suami istri. Bahwa cinta kasih bisa dibagi dengan banyak pihak, tetapi afeksi sebagai suami istri itu dibagi hanya dengan pasangannya satu sama lain. Sehingga kesejahteraan itu bisa tercapai ketika satu sama lain mampu saling berempati. Bahkan ada perasaan yang tidak nyaman kalau mungkin pasangannya sedang sakit, sedang dirundung masalah, dan seterusnya. Dan itu terwujud juga dalam kepekaan satu sama lain untuk saling menolong, saling melayani. Kalau istri sedang sakit, ya suami mengambil alih tugas-tugas yang ada. Jangan menunggu lagi. Syukur kalau ada yang bisa menjadi asisten rumah tangga. Kalau tidak, entah suami atau istri yang melaksanakan tanggung jawab itu. Karena dua-duanya, menurut Kanon 1135, suami dan istri, dua-duanya pihak ini punya tanggung jawab yang sama. Punya hak dan kewajiban yang sama untuk memelihara persekutuan suami istri. Konsorsium Totius Vitae-nya ini harus dipelihara bersama. Bukan hanya istri, bukan hanya suami, dua-duanya terlibat. Berkolaborasi, bersinergi, memelihara ikatan kebersamaan seumur hidup ini. Lalu tujuan yang kedua, yaitu ad bonum prolis, terbuka pada keturunan, tentu dengan kerjasama seksual dan melakukan hubungan suami istri secara manusiawi, namanya secara natural, humano modo, ya. Jadi keterlibatan kolaborasi untuk melanjutkan prokreasi ini itu melibatkan suami dan istri. Ketika anak sudah lahir juga melibatkan suami dan istri untuk mendidik anak-anak ini. Karena orang tualah yang menjadi guru pertama dan utama, yang mengajarkan anak-anak memenuhi kebutuhannya baik secara jasmani maupun rohani, secara moral maupun spiritual, sosial maupun kultural. Jadi anak-anak yang tahu menghormati orang tua, hormat pada orang yang lebih tua itu karena dilatih di rumahnya. Anak-anak yang tahu namanya tanggung jawab, yang tahu namanya kejujuran, yang tahu namanya pelayanan, itu karena dilatih di rumahnya. Yang tahu namanya kerja keras dan kerja cerdas karena dididik oleh orang tua di rumahnya. Maka suami istri sebagai orang tua punya tanggung jawab melaksanakan ini sebagai satu tim yang berkolaborasi, yang bersinergi, yang berkoordinasi, yang berkomunikasi dari hati ke hati, sehingga anak-anak merasakan kesejahteraan yang komplit di rumah, sehingga merasa ini homey, feel home, sehingga kalau pergi jauh dia merasa homesick, ya. Tapi kalau yang tidak pernah merasakan kebahagiaan dan cinta kasih sayang dan didikan di tengah keluarga, begitu pergi dari rumah, bye bye mama dan papa, ya. Tapi kalau dia merasakan diemong, disayangi, dikasih oleh orang tuanya, maka saya yakin anak-anak akan merindukan kedua orang tuanya, merindukan nasihatnya, merindukan terutama keteladanannya. Sehingga bukan hanya berbicara, kata-kata saja yang diberikan kepada anak, tapi orang tua menunjukkan melalui teladan. Sehingga apa yang dikatakan itu sungguh menggugah, menginspirasi anak-anak. Yakin bahwa inilah kebenaran yang diajarkan oleh sang guru pertama dan utama, orang tua. Dan itulah perwujudan dari pepatah klasik yang mengingatkan saya terus-menerus, verba docem exempla terahun. Kata-kata mengajarkan tetapi teladan atau perbuatan baik meyakinkan. Maka anak-anak akan semakin yakin, semakin mendengarkan sang guru. Sebagaimana dalam kultur Jawa, guru itu digugu dan dirungu. Jadi guru itu orang yang dipercaya dan didengarkan. Nah, kalau orang tua sungguh menjadi guru yang baik, anak pasti akan bukan hanya percaya tetapi mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang tua. Selamat untuk yang menyiapkan diri masuk hidup perkawinan, dan untuk semua pasutri yang melaksanakan tanggung jawab ini, semoga tujuan perkawinan yang saudara-saudari sudah bentuk tercapai sehingga suami istri merasakan kesejahteraan lahir dan batin di dunia ini dan juga di akhirat kelak. Karena
perkawinan menjadi sarana bukan hanya untuk kesatuan kita di sini, tapi juga kesatuan yang paripurna dengan Allah dalam kebahagiaan kekal. Itulah visi iman dalam hidup perkawinan. Tuhan memberkati kita semua.